Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tiba di pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-44. Ya, pasal 44 dari kitab Mazmur. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini merupakan satu ayat yang menantang kepada kita bahwa apa yang nanti bisa kita ceritakan, sekali lagi, apa yang nanti bisa kita ceritakan kepada anak mantu cucu kita, kepada generasi selanjutnya, tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Perbuatan ajaib apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, saya merenung-renung begini Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita kerjakan itu ada yang hasilnya spontan, ada yang hasilnya perlu waktu. Ya, yang spontan itu apa? Misalnya kita pergi ke dapur, kemudian masak nasi, ya kan, atau masak air, ya. Itu hasilnya spontan. Kemudian yang tidak spontan apa? Waktu kita bagi ibu-ibu yang perawatan wajah misalnya, ya kan, pakai krim dan lain sebagainya, hasilnya tidak spontan, ya. Seperti Ibu Yongki ini, meskipun usia kami sudah tidak bisa dibilang muda lagi, setiap orang yang berjumpa langsung dengan Ibu Yongki, ya, ada yang berpikir bahwa Ibu Yongki ini operasi plastik, ya. Taunya begini, satu kali ada tamu dari Jakarta, waktu ngobrol-ngobrol nih, ya, di mobil, Ibu Yongki itu ketawa ngakak, wah, ngakak-ngakak begitu Bapak Ibu sekalian, ya kan. Dan kemudian tamunya jadi kaget, wah, Ibu, maaf, saya pikir Ibu ini operasi plastik, ya kan? Biasanya kalau orang operasi plastik tidak bisa ketawa ngakak, katanya, ya kan? Jadi ketawanya itu diatur supaya saya nggak tahu plastiknya takut robek atau jahitannya takut robek, ya. Dan apa yang dialami oleh Ibu Yongki itu enggak didapat secara spontan, ya. Tapi karena Ibu Yongki ini secara disiplin, ya, merawat wajahnya. Perawatannya sederhana Bapak Ibu sekalian, ya. Ini cuma rahasia di antara kita, ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa, ya. Jadi tiap hari itu diolesin minyak zaitun itu loh. Minyak zaitun, ya, sebagian dibuat goreng, sebagian ditaruh di wajah ini, ya kan. Nggak mahal-mahal, ya. Tapi lama setelah itu hasilnya kelihatan. Demikian juga persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu setiap hari cari Tuhan, setiap hari Minggu beribadah, melayani Tuhan, ya, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kayaknya nggak ada sesuatu manfaatnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, percayalah, apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, ya. Kalau saya menoleh ke belakang, ya, tentang kehidupan saya, bagaimana saya dan keluarga mengalami kehidupan jet coaster, ya, jet coaster, ya. Karena tentu kita sudah tahu bagaimana saya telah jatuh di dalam dosa, perbuatan, kesalahan saya, hidup jauh dari Tuhan,
aib terjadi dalam hidup saya karena kesalahan saya, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, hasilnya tidak spontan ya, hasilnya tidak spontan. Tapi kalau kami ada, sebagaimana hari ini ada, diangkat Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami, apa yang kami kerjakan dari waktu ke waktu, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga hari ini, dengan berani, dengan gagah perkasa, kami berani bercerita kepada anak, mantu, cucu kami, mengapa kami bisa sampai hari ini semuanya karena rahmat dan pertolongan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi melalui ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Mazmur 44, mari Bapak Ibu sekalian, biarlah ayat ini mau berbicara kepada setiap kita untuk mulai hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita ceritakan kepada keturunan kita tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Meskipun hasilnya kadang-kadang tidak spontan kita rasakan ya. Tapi percayalah cepat atau lambat Bapak Ibu sekalian, kita akan memetik, kita akan menuai hasil daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Mazmur 44 dikatakan begini. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah guru besar E-nya, yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Hal yang kedua dari Mazmur pasal 44 ini mau menantang setiap kita. Kepada siapa kita percaya? Sekali lagi, penting sekali nih. Kepada siapa kita percaya? Kalau kita percaya kepada pedang, maka kita akan mengandalkan pedang. Kalau kita percaya kepada panah, maka kita akan mengandalkan panah. Dalam kehidupan sehari-hari begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya kepada uang, maka kita akan mengandalkan uang. Ya. Jadi apa yang kita percaya itu yang akan kita andalkan. Tetapi pemazmur dengan jelas berkata bahwa semua yang kelihatan oleh mata ini itu tidak bisa diandalkan. Yang hanya bisa diandalkan adalah Tuhan Allah yang maha baik. Ya, kalau masih ingat tadi pujian kita, bahwa kita meninggikan nama Tuhan, kita menyebut berkali-kali bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang maha baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, terkutuklah kalau engkau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi diberkatilah kalau engkau mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kepercayaan kita jangan kepada yang fana. Mari taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Justru yang akan dipermalukan, dikatakan di sini adalah para lawan-lawan kita. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian,
Mari kalau kita kepingin kepala kita tetap tegak, menatap hari depan yang penuh pengharapan, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan suka ketika melihat kita anak-anaknya, umatnya mengandalkan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari Mazmur 44 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 dikatakan begini. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Ayat 25. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Ya, bagian yang pertama tadi kita sudah belajar apa yang nanti bakal kita ceritakan kepada generasi selanjutnya tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Bagian yang kedua tadi kita belajar jangan mengandalkan panah, jangan mengandalkan pedang, jangan mengandalkan kekuatan manusia, ya. Jangan mengandalkan harta benda kita, tapi andalkan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga begini, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ternyata waktu kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Tuhan itu kelihatannya tidur, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kelihatannya waktu kita mengandalkan Tuhan itu sia-sia. Sehingga pemazmur sampai begini, Tuhan, ayo bangun Tuhan. Terjagalah Tuhan. Mengapa kamu tidur? Ya, seringkali kita kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Rasa-rasanya Tuhan itu nggak mau dengerin doa kita. Rasa-rasanya doa kita cuma sampai di plafon rumah, kemudian mental turun lagi ke bawah. Sampai kita gini, Tuhan tuh ada nggak ya? Atau seperti pemazmur, jangan-jangan Tuhan tidur, ya kan? Nggak dengerin doa kita, sehingga kita nggak ditolong oleh Tuhan. Mungkin Tuhan capek nih ngurusin sekian miliar manusia di atas muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bukan manusia, ya. Dia tidak pernah terlelap, ya. Dia tidak pernah tidur, sehingga kita nggak perlu membangunkan Tuhan dari tidurnya. Karena Tuhan nggak pernah tidur, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Dia adalah Allah kita. Dan jangan sampai seperti pemazmur ini yang sudah mengandalkan Tuhan, ya, memulai dengan bagus, tapi kemudian dia merasa bahwa dirinya itu dibuang oleh Tuhan. Janganlah membuang kami terus-menerus ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, justru kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan di perjanjian baru ini, oleh kemurahan Tuhan di dalam Yesus Tuhan, kita ini tidak ada satupun yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Teman-teman kita mungkin bisa meninggalkan kita, melupakan kita, membuang kita. Keluarga kita melupakan kita, membuang kita. Orang-orang yang dulunya dekat sama kita, kita pikir orang ini mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian, bisa menolong kita. Tetapi di saat-saat kita butuhkan, mereka kemudian meninggalkan kita. Itu bisa dunia kerjakan, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi Tuhan sekali-kali Dia tidak pernah membuang kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kalau hari ini ketika kita mengandalkan Tuhan, dan rasa-rasanya Tuhan itu tidur, rasa-rasanya kita dibuang oleh Tuhan, itu cuman perasaan. Makanya ikut Tuhan jangan main perasaan. Karena perasaan itu gampang berubah-ubah, perasaan itu gampang menipu. Kalau ikut Tuhan itu ya baca Alkitab dan kemudian percayalah dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan main perasaan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab firman Tuhan itu dapat dipercaya. Orang yang benar, orang yang mencintai Tuhan itu akan berjalan dengan iman, di dalam iman. Kalau Tuhan bilang bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, percayalah kita ini benar-benar berharga. Kalau manusia di sekitar kita, maaf, bisa lip service, ya kan? Bisa apa ya, perkataannya itu ya untuk menyenangkan saja, itu tidak keluar dari dalam hati ya, dan tidak sungguh-sungguh. Itu manusia, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan bukan manusia. Tuhan itu berfirman, Tuhan itu yang menepati. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia yang menyertai kita, maka Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Baik kita merasa ya kan tidak ada Tuhan, tapi percayalah akan firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, rasa-rasanya Tuhan tidur, tetap andalkan Tuhan dan kita akan menikmati kemenangan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba ya Bapa. Kami tahu kami ini orang-orang pilihan Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat dan memilih kami menjadi anak-Mu, menjadi milik kepunyaanmu, menjadi sahabat-Mu. Kami percaya akan firman-Mu, iya dan amin. Maka itu Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami kembali kepada Engkau dengan kasih yang mula-mula. Mengandalkan Engkau, percaya kepadamu. Sehingga kami dapat menceritakan kepada generasi selanjutnya bahwa hidup kami mengalami kemenangan, mujizat, karena Engkau yang menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.